Tahun 2040 diramalkan gereja-gereja akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sisi Bening? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, lapang, dan tenang. Ini bukan isu baru, namun sudah dibahas tahun lalu, bahwa kunjungan gereja menurun bahkan di gereja-gereja besar di Eropa, sampai membuat gereja-gereja itu harus ditutup. Dari mana informasinya? Mari kita simak beberapa orang yang posting informasi ini. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa, seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Hai Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya dari video yang ini. Saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong, teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi, dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya. Tentu ini bisa menimbulkan reaksi. Kenapa ini bisa kejadian? Bisa jadi pengaruh dari banyaknya kelompok-kelompok yang mendakwakan Islam dengan berdialog dengan orang-orang non-muslim. Dan kita nggak tahu rencana Allah dibalik ini semua. Ada komentar dari Dr. Zakir Naik yang berkaitan dengan hal ini. Mari kita simak videonya. Without the question of Islam is the best religion, then why are Christian? Point number. Point number one, those who are in the maximum number, those who are in majority are not always right. Let me tell you, I do agree with you. People who fill the census form today in the world, maximum are Christian. They are close to 2.5, 2.75 billion, and Muslims are about more than 2 billion in the world. So I do agree with you. But the people who practice religion, number one is Islam. Out of the 2 billion people, majority practice Islam. At least the main pillars. Alhamdulillah. Maybe 75% or maybe close. But in Christianity, there's a small, minute percentage. Maybe 5%, 10% who may be following the religion. How many people go to church? So, if you see which religion is practiced most in the world, it is Islam. And Alhamdulillah, Islam is the best religion. And Allah clearly says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 19, Inna dina inda Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Kami ingin mengingatkan bahwa apapun perkembangan yang terjadi di agama lain, kita tetap harus menguatkan akidah kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap.
Seseorang di pagi harinya beriman dan di sorenya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari.